warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Novita dengan nomor NIM 2008075 semester 4 program studi D3 Farmasi. Di sini saya akan memberikan informasi obat kepada masyarakat di Desa Dukuturi, tepatnya di RT 8 RW 3 tentang pengobatan hipertensi. Simak video berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Ibu boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Sekitar 10 menit ya untuk menjelaskan tentang pengobatan hipertensi. Apakah Ibu bersedia? Iya, siap. Iya, terima kasih. Baik, Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Leni Novita dari Politeknik Harapan Bersama, Ya. Tegal, dengan prodi D3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipertensi. Sebelumnya, saya dengan Ibu siapa? Ibu Taryuni, ini Bu Liha. Iya. Ibu, ini untuk brosurnya, bisa dilihat. Sebelumnya, apakah Ibu tahu itu hipertensi? Nggak tahu ya. Baik, saya jelaskan. Untuk hipertensi itu adalah darah tinggi atau suatu keadaan di mana tekanan darah ditentukan oleh berapa banyak volume darah yang dipompa oleh jantung dan resistensi aliran darah di pembuluh darah atau arteri. Dikatakan hipertensi karena tekanan darah sistolik di atas 140 mmHg dan tekanan darah diastoliknya di atas 90 mmHg. Hipertensi itu memiliki faktor, bisa dilihat di brosurnya ya Ibu. Yang pertama, usia di atas 65 tahun. Kenapa kok di atas 65 tahun beresiko mengalami hipertensi? Karena setiap pertambahan usia tekanan darah juga semakin meningkat. Pada lansia yang mengalami hipertensi beresiko mempunyai komplikasi berbagai macam penyakit seperti stroke, jantung, dan ginjal. Untuk faktor resiko yang kedua yaitu mengkonsumsi banyak garam. Ibu sudah tidak asing kan dengan garam? Dapat menyebabkan hipertensi jika mengkonsumsi secara berlebihan. Mengapa bisa menyebabkan hipertensi? Karena kandungan yang ada di dalam garam, yaitu natrium, dapat menyebabkan hipertensi atau keadaan di mana air tidak bisa keluar dari ginjal. Jika keadaan ini didiamkan terus-menerus, dapat menyebabkan volume darah di dalam tubuh semakin meningkat. Faktor resiko yang ketiga yaitu kelebihan berat badan. Kenapa kelebihan berat badan bisa menjadi faktor resiko terjadinya hipertensi? Karena orang yang memiliki berat badan berlebih, ginjalnya bisa bekerja lebih kuat atau lebih cepat daripada orang yang memiliki berat badan normal. Nah, keadaan ini yang menyebabkan hipertensi dapat terjadi. Selanjutnya, untuk faktor resiko yang keempat yaitu riwayat keluarga yang memiliki hipertensi atau keturunan yang memiliki hipertensi 4 kali lebih beresiko daripada orang yang tidak memiliki keturunan hipertensi. Resiko yang kelima yaitu kurang berolahraga atau kurangnya beraktivitas, mempunyai frekuensi denyut jantung lebih tinggi sehingga otot akan bekerja lebih cepat dan menyebabkan tekanan darah pada arteri lebih tinggi. Faktor resiko yang keenam yaitu mengkonsumsi banyak kopi. Kenapa kok mengkonsumsi banyak kopi dapat menyebabkan hipertensi? Nah, karena keadaan yang terdapat di dalam kopi yaitu kafein dapat memblokir hormon yang menjaga agar arteri tidak melebar. Yang terakhir yaitu mengkonsumsi banyak alkohol. Alkohol itu dapat menyebabkan peningkatan kadar kortisol dalam darah sehingga menyebabkan terjadinya hipertensi. Nah, selanjutnya yaitu gejala hipertensi yang sering muncul yaitu kayak sakit kepala, lemas, nyeri dada, sesak nafas, dan aritmia.
Aritmia itu kelainan pada otot jantung. Selanjutnya yaitu komplikasi yang dapat terjadi karena adanya hipertensi. Pertama, kerusakan pada jantung dan pembuluh darah. Hipertensi dapat menyebabkan penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah sehingga aliran darah tidak berjalan lancar. Penyakit yang disebabkan karena komplikasi hipertensi yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah yaitu seperti gagal jantung dan lain-lain. Selanjutnya, komplikasi yang terjadi pada hipertensi sehingga menyebabkan kerusakan otot. Otot itu adalah organ yang paling beresiko terkena komplikasi dari hipertensi. Contohnya seperti stroke ringan. Selanjutnya yaitu kerusakan pada penglihatan. Biasanya disebut retinopati hipertensi, yaitu gejala yang biasa muncul yaitu pembengkakan pada mata dan rusaknya otot pada retina. Selanjutnya, kerusakan pada ginjal. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan pada otot ginjal sehingga ginjal tidak dapat bekerja lebih baik. Penyakit yang muncul karena komplikasi hipertensi pada ginjal yaitu gagal ginjal. Selanjutnya yaitu pencegahan atau pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengurangi hipertensi, yaitu yang pertama mengurangi konsumsi garam. Ibu, garam itu lebih baik digunakan atau dikonsumsi dalam satu hari sekitar 1.500 atau setengah sendok teh. Iya. Nah itu Bu, makanya harus dikurangi garamnya. Iya. Selanjutnya menjaga berat badan. Dengan menjaga berat badan, tekanan darah akan berada pada angka yang normal. Yang ketiga dengan berolahraga. Olahraga itu dapat mencegah adanya penyakit kardiovaskuler dan dapat meningkatkan kolesterol baik dalam tubuh. Yang keempat, pola makan sehat. Dengan menjaga pola makan sehat bisa mencegah adanya hipertensi. Pola makan harus seimbang antara karbohidrat, lemak, dan protein. Tidak lupa dengan mengkonsumsi sayur dan buah yang banyak dan juga minum air putih 1 hari 2 liter atau 8 gelas. Selanjutnya, batasi minum alkohol atau bisa jangan meminum alkohol. Karena alkohol ini dapat menyebabkan terjadinya tekanan darah meningkat. Jangan minum Fanta, Sprite. Ya itu bisa dikurangi sih Mbak. Ya. Yang keenam, jangan merokok. Merokok ini dapat menyebabkan faktor resiko terjadinya hipertensi dan tidak hanya hipertensi saja, melainkan bisa menyebabkan penyakit stroke, gagal ginjal, dan ginjal. Yang ketujuh, menjaga stres. Stres ini bisa menyebabkan penyakit lain juga selain darah tinggi atau hipertensi. Stres juga bisa mempengaruhi tekanan darah. Lebih baik menjaga stres bisa dilakukan dengan relaksasi, pernapasan, atau meditasi dan lain-lain. Yang kedelapan, cukup istirahat, yaitu dapat menjaga tekanan darah yang normal. Dan 1 hari wajib tidur 7-8 jam. Makan Ibu. Yang ke-9, kemudian untuk menggunakan obat-obatan pada beberapa kasus penderita hipertensi harus mengkonsumsi obat penurun tekanan darah dalam jangka panjang atau seumur hidup. Nah, dokter juga dapat menurunkan dosis atau menghentikan pengobatan jika tekanan darah pasien sudah terkendali melalui perubahan gaya hidup seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu mengurangi garam, menjaga pola makan, menjaga stres, dan cukup untuk istirahat. Iya, makanya jangan stres ya Mbak. Kemudian selain melalui perubahan gaya hidup, juga mengkonsumsi obat-obatan yang sudah disarankan oleh dokter. Alright. Ibu, itu penjelasan saya tadi tentang hipertensi. Apakah Ibu sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, mengapa tekanan darah tinggi menyebabkan stroke?
Iya baik Ibu, kenapa tekanan darah tinggi menyebabkan stroke ya? Saya jelaskan Ibu. Tekanan darah tinggi ini dapat menyebabkan penyumbatan atau pecahnya atau bahkan bocornya pembuluh darah sehingga menghambat oksigen dan nutrisi berjalan menuju otak. Sehingga di dalam otak sel-sel juga jaringan-jaringan menjadi rusak. Nah, keadaan ini yang menyebabkan stroke. Begitu Ibu, apakah sudah mengerti? Sudah paham. Ya, apakah Ibu ada pertanyaan lagi? Olahraga apa yang bisa mencegah darah tinggi, Bu? Baik Ibu, begini untuk Ya. olahraga yang dapat mencegah darah tinggi yaitu olahraga aerobik. Olahraga aerobik itu seperti berjalan kaki, berlari, bahkan bersepeda juga bisa. Sedangkan untuk ibu-ibu ini bisa berjalan kaki setiap pagi karena dengan olahraga dapat menyebabkan tekanan darah menjadi normal sehingga dapat mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Begitu Ibu. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya tentang pengobatan hipertensi. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan dapat bermanfaat untuk Ibu. Amin. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video tentang pengobatan hipertensi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.